Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syawalika di channel Sukunui. Kali ini kita akan membahas tentang hmm, tahapan transformasi diri. Di dalam Islam kita mengenal banyak metode-metode yang diajarkan untuk sampai kepada tujuan yang dimaksud. Seperti ada yang memulai dari syariah, kemudian tarikah, akikah, ma'rifah. Ini di jalan tasawuf biasanya. Ada juga yang menekankan tentang dakwah, menyampaikan tabligh. Ada juga seperti itu. Ada juga yang ingin menegakkan khilafah, syariah. Ada juga yang bermacam-macam. Ada yang tidak mementingkan sholat lagi gara-gara mungkin merasa sudah tinggi. Ada yang mementingkan akal saja. Banyak, beragam. Di antara yang banyak itu masing-masing seperti tidak terhubung sama sekali. Padahal Islam adalah agama yang menyeluruh. Bagaimana kita menyusun yang baik itu? Susunan yang baik itu kita harus mengikuti Nabi Muhammad dan keluarganya untuk mengetahui susunan yang bagus itu, supaya pendidikan Islam ini mencapai tujuan dengan baik. Karena mereka adalah Nabi Muhammad dan keluarganya adalah pengajar-pengajar atau guru terbaik. Kehidupan ini adalah madrasah dan gurunya adalah Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu adalah guru yang resmi. Ada guru-guru yang tidak resmi, adalah ulama-ulama yang mengatakan ini, mengatakan itu. Tinggalkan. Kita ikuti orang-orang yang disolawati oleh oleh Allah, para malaikat dan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya. Kita ikuti jalan itu. Metode itu adalah metode yang terbaik. Kita harus memulai dari mana? Dari bawah dulu naik ke atas, ataukah dari atas dulu turun ke bawah, membumi? Dari atas kemudian membumi ke bawah. Yang benar adalah dari atas ke bawah. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa awal dari agama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dari itu adalah titik awal, bukan titik akhir. Metode ini adalah metode yang benar. Mengenal Allah itu adalah titik awal. Kemudian menuju tujuan ini kemana? Mardotillah, keridhaan Allah. Apa-apa yang diridhoi Allah, itulah kita raih. Inilah yang jalan benar. Dimulai dari awalul ma'rifatullah, akhirin adalah mardotillah, keridhaan Allah. Ini metode yang benar. Kalian ada yang memakai yang lain selain ini, terserah. Karena kita sudah melihat sendiri, selama ini umat Islam banyak tapi seperti buih di lautan, tidak membekas, tidak bersatu. Mungkin susunannya salah, metode yang salah, kurang tepat. Jadi di mana harus memulai? Kita memulai dari akal. Akal dulu, karena Al-Quran dimulai dengan Iqra, bacalah. Baca. Kita baca kehidupan ini, dari mana kita, siapa kita,
kemana kita akan pergi. Kita diciptakan atau kita pencipta. Ini kajian filsafat. Akal, murni akal. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu akidah, yaitu tentang meyakini Allah sebagai Tuhan. Ini tentang kenabian, ini tentang teks-teks ayat-ayat Al-Quran, kitab ini benar atau tidak, tentang keyakinan akan hari akhir, akan adanya hari akhir. Itu kajian tentang ini. Ini tentang tekstual atau dicampur dengan rasionalitas. Kemudian selanjutnya setelah akidah kita harus ke irfan dulu. Irfan itu mistisisme atau tentang hubungan kita kepada Tuhan. Ini tahapan selanjutnya adalah irfan, tentang hubungan kita kepada Tuhan. Mensucikan diri kita mengikuti Allah yang Maha Suci dengan orang-orang yang disucikan, yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya. Dengan adanya mereka, dengan cahaya mereka, dengan petunjuk mereka, kita mensucikan diri ini. Mulai bersihkan diri kita dari hal-hal yang negatif, bersihkan diri kita, ingat Allah terus, bahwa penguasa sejati hanya Allah, benar-benar merasakan hubungan ini. Kita bangun terus hubungan kita kepada Sang Pencipta melalui orang-orangnya. Adakah bimbingan Imam Mahdi dalam diri kita? Apakah kita merasa bebas ataukah kita merasa terbimbing? Di sini irfan, tahapan irfan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu fikih. Fikih itu tentang menjalankan perintah Allah, amaliyah. Sholat, puasa, zakat, haji, semuanya syariah yang lain-lainnya, menjalankan perintah Allah. Ini tentang hukum, aturan ilahiyah. Ini adalah program ilahiyah yang perlu kita jalankan untuk diri kita pribadi. Kemudian setelah fikih, kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu masalah sosial kemasyarakatan, yaitu tentang menerapkan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat, membangun kehidupan yang baik di sekitar kita, mencegah keburukan di sekitar kita. Ini kita mempunyai tanggung jawab sosial di masyarakat. Dan cakupan terakhir yaitu politik. Tahapan terakhir yaitu politik. Ini jangkauannya lebih luas daripada sosial kemasyarakatan. Ini membangun peradaban, kebijakan-kebijakan yang benar, kebijakan-kebijakan yang menuju keridaan Allah. Jadi tidak semena-mena kita. Ini kenapa banyak orang politisi yang tidak benar, jadi banyak yang korup, banyak apa, karena tidak melalui tahapan ini. Mereka harus menyucikan diri mereka sendiri dulu, baru mereka bersosial, kemudian baru mereka masuk ke politik, kerana politik. Seperti Nabi Muhammad, orang yang suci dulu baru memegang pemerintahan, memegang kendali
di Madinah. Bukan orang yang tidak suci, harus suci dulu. Bersihkan hati kita dulu, baru kita mulai membangun masyarakat. Taati hukum Allah dulu, baru kita masuk ke ranah sosial, baru ke politik. Itu yang benar, jalan benar. Karena banyak orang sekarang nih, karena merasa tinggi, mendalami agama, tidak sholat lagi. Banyak yang kontradiktif. Kita ingin meluruskan itu, kita menyayangi umat ini, kita mengajak orang-orang ini kepada jalan yang benar, yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya. Orang-orang yang penerjemah Quran, orang-orang yang menafsirkan Quran, orang-orang yang kehidupannya dan perilakunya, perkataannya itu adalah Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang benar. Orang benar inilah yang harus kita ikuti. Metode mereka adalah metode terbaik dibandingkan yang lain. Ini adalah jalan yang benar, karena Islam itu agama yang komprehensif. Dari hal-hal kecil kita diatur, seperti kita mau ke kamar mandi, masuknya kaki kiri dulu. Dari hal kecil kita diatur. Makan kita harus baca bismillah, ingat Allah. Di setiap saat kita harus ingat Allah. Ini adalah jalan yang benar. Nabi Muhammad dan keluarga ini adalah pengajar-pengajar yang benar. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Mudah-mudahan metode ini adalah bisa kalian terapkan, dan karena ini adalah metode terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.